konsentrasi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi. Jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik ya, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini atau yang sekali kita pada kesempatan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Ketua kelas silakan dipimpin doanya ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, maka baiknya kita berdoa lagi. Oke, baik ya Anda, semoga kita dengan berdoa tadi dilancarkan semua kegiatan kita pada kesempatan kali ini ya. Baik Anda sekalian, kira-kira hari ini siapa yang tidak hadir? Bapak siapa? Pak Rina Zulfi dan? Terangannya apa? Apa dan Jim? Oke, baik ya. Semoga seterusnya kita itu harus rajin hadir ya, supaya tidak ketinggalan belajar. Baik anak-anak sekalian, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kenali potensi. Nah, sebelum kita lebih lanjut tentang kenali potensi, Bapak akan jelaskan dulu apa sebenarnya tujuan dari kegiatan kita pada kesempatan kali ini ya. Nah inilah tujuan kita pada kesempatan kali ini. Yang pertama, mungkin Anda mampu memahami konsep potensi diri dan pentingnya mengenali potensi diri untuk pengembangan pribadi. Terus selanjutnya, Anda bisa mengidentifikasi berbagai aspek potensi diri yang dimiliki, baik itu bakat, terus apa lagi? Minat, kemampuan, dan kepribadian. Terus selanjutnya Anda semuanya bisa menjelaskan manfaat mengenai potensi diri bagi perencanaan karir dan kehidupan di masa depan. Karena kalian juga sudah kelas 3, sebentar lagi sudah mau masuk perguruan tinggi. Kita harus tahu bakat kita di mana seperti itu ya. Terus selanjutnya Anda semuanya bisa merumuskan langkah-langkah mengembangkan potensi diri yang dimiliki. Nanti setelah kita mengetahui potensi kita apa, kita langsung bisa mengembangkan potensi yang sudah kita miliki. Nah, Bapak lihat masih kurang semangat ya kan? Nah, Bapak harap kita explain dulu ya. Ya, Pak. Boleh? Ayo, silakan berdiri semuanya. Silakan berdiri. Sudah rapi semuanya ini. Ayo berdiri. Ikuti Bapak ya. Coba dulu ya. Bikin kita tepuk semangat. Kanan semangat, kiri semangat. Kita semua harus semangat. Tenang ya. Ayo. Fokus ya. Ayo semuanya. Tepuk semangat. Kanan semangat, kiri semangat. Kita semua harus semangat. Oke ya. Oke, silakan duduk kembali. Nah, semoga dengan speaking ini kita bisa semangat ya mengikuti kegiatan kita hari ini ya. Semangat kan? Baik ya Anda sekalian, apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran kali ini? Siap. Oke, kita mulai ya. Ya.
Kira-kira ada yang tahu apa itu potensi? Silakan Kak, apa kira-kira potensi? Potensi adalah kemampuan atau kekuatan yang dimiliki oleh seseorang baik yang sudah terwujud maupun belum terwujud memproduksi diri, mencakup bakat, minat, pengetahuan, dan keterampilan. Oke, luar biasa ya, tepuk tangan ya. Luar biasa. Mungkin ada lagi yang tahu tentang apa itu potensi? Ada? Silakan Kak Sinta, apa itu potensi? Untuk mengenali jati diri. Tepuk tangan dulu buat Sinta. Nah, sekarang ke pertanyaan yang kedua. Kenapa kita penting mengenali potensi? Silakan sama Kak. Siapa? Anissa Fitri. Kenapa kita penting mengenali potensi? Untuk pengembangan diri, Pak. Luar biasa. Pengembangan diri. Ya, semua. Ada lagi mungkin yang tahu? Pertanyaan kedua ada yang tahu? Siapa? Mungkin ada yang tahu? Silakan Kak. Mungkin Kakak tahu yang kedua. Pertanyaan kedua apa itu? Kenapa kita penting mengenali potensi? Potensi membantu kita fokus pada pengembangan diri. Mantap ya. Untuk membantu kita fokus ke pengembangan diri. Luar biasa kan ya. Oke, baik ya anak-anak sekalian. Sekarang Bapak ada permainan ya. Sebelum kita mulai permainan, Bapak balikkan dulu ini kartu-kartu ini ya. Bapak coba maju ke depan di sini pada pos. Kita mau lagi. Berapa kali ini? Kalian tunggu dulu instruksinya dari Bapak ya. Udah, Bimda? Oke ya, anak-anak sekalian. Nah, oke ya. Di sini ada permainannya games potensi diri. Nah, coba dengar dulu. Instruksinya adalah kalian boleh nanti rame-rame memilih nomor berapa dulu yang kita buka. Nanti setelah kita buka, baru kalian di situ ada nanti pertanyaan ya. Nanti itu kalian jawab dulu. Waktunya cuma 1 menit. Ya, tidak perlu banyak-banyak jawabannya. Sedikit aja. Yang penting kalian tahu. Oke, kita mulai. Sudah siap? Siap. Sudah siap? Siap. Kalian mau pilih nomor berapa dulu? Yang dua berapa orang? Yang tiga? Oke, kita pilih nomor 2 dulu ya. Nah, siapa yang membacakan apa pertanyaannya? Coba satu orang bacakan. Silakan. Coba sebutkan apa kekurangan yang ada di dalam diri kamu. Nah, silakan sebutkan apa kekurangan yang ada di dalam diri kamu. Ya, nggak perlu banyak-banyak, yang penting yang kamu tahu aja. Oke, anak-anak sekalian, sudah siap? Oke, kita lanjut ya. Nomor berapa lagi? Nomor 3. Kita buka ya. Pertanyaannya adalah, nah, apa yang kamu sukai atau senangi? Silahkan dituliskan. Apa yang kamu suka atau senangi? Oke, baik. Sudah siap? Sudah, lanjut ya. Nomor berapa lagi? 4. Nah, silakan kemarin dibacakan. Apa yang kamu sukai dalam diri kamu? Apa yang kamu sukai dalam diri
Kamu, oke, silakan dijawab. Apa yang kamu sukai dalam diri kamu? Nomor berapa lagi? 5. Nomor 5. Kamu baca ya, Supri. Silakan Supri. Sebutkan salah satu potensi yang ada dalam diri. Nah, sebutkan salah satu potensi yang ada dalam dirimu. Tinggal berapa lagi nih? Satu, Pak. Tinggal satu lagi. Siapa? Satu yang terbuka ya? Oke. Siapa yang mau baca? Silakan Kak baca. Coba sebutkan kelebihan yang kamu miliki. Nah, oke, itulah pertanyaannya. Sekarang apakah sudah siap? Oke, baik ya, waktunya habis. Sudah selesai semuanya. Ada Bapak pengen tahu? Coba angkat ya kertas yang kalian sudah kerjakan. Semuanya silakan angkat. Waktunya sudah habis. Silakan diangkat tinggi-tinggi. Sekarang Bapak tanya, siapa yang mau membacakan jawaban dari kelima pertanyaan ini? Ya, silakan. Alda mungkin. Silakan bercerita. Silakan namanya siapa? Silakan dengarkan kawannya dulu ya. Perkenalkan, nama saya Alda Sofira. Saya akan menjawab pertanyaan yang telah Bapak berikan. Pertanyaan nomor 1, coba sebutkan apa kekurangan yang ada dalam diri kamu. Oke. Kekurangan yang ada dalam diri saya kurang bisa fokus jika bekerja dalam suatu kelompok. Oke, itu kekurangan. Ya. Oke, kita lanjut. Terus lagi pertanyaan kamu jawab. Apa yang kamu sukai atau senangi? Saya suka belajar hal baru. Oke. Saya suka bernyanyi, saya suka menggambar dan lain sebagainya. Oke, biasa ya. Selanjutnya. Apa yang kamu sukai dari diri kamu? Saya menyukai kedisiplinan dalam hal waktu. Menyukai kedisiplinan dalam melakukan. Silakan. Apa potensi dalam diri kamu? Saya bisa menggambar, mengarang cerita, memasak dan lain sebagainya. Pertanyaan yang terakhir, apa kelebihan kamu? Saya bisa menyelesaikan suatu masalah dalam diri saya dengan baik dan berpikir kritis. Oke, semangat buat teman kita ya. Luar biasa ya. Di sini banyak yang dia kekurangan tadi tidak bisa fokus kan. Banyak juga kelebihannya tadi ya. Nah itulah merupakan potensi-potensi yang kalian punya sebenarnya secara tidak langsung ya. Tapi nanti akan kita lakukan tes juga siswa ini, oke? Itulah adalah pengetahuan awal kalian tentang potensi yang kalian punya, termasuk tadi Kak Alda. Lanjut, silakan ada lagi dari sebelah sini. Silakan Kak. Perkenalkan, nama saya Oke. Kelebihan dalam diri saya yaitu tidak patah semangat. Nah, coba didengarkan. Lebihnya tidak mudah patah semangat. Oke, harus semangat. Yang kedua, kekurangan yang ada di dalam diri saya adalah malas dan sering Malas dan sedih pekerjaan. kerjaan. Oke. Yang ketiga, Coba pertanyaan ketiga. apa yang kamu sukai atau yang kamu senangi? Saya suka melakukan hal-hal baru seperti melihat seseorang. Melihat seseorang luar biasa ya. Pertanyaan berapa lagi Kak? Yang keempat. Ayo. Apa yang kamu sukai dalam diri kamu? Saya sukai dalam diri saya lingkungan.
Luar biasa ya. Lanjut. Ketiga, apa yang kamu sukai dalam diri kamu? Aktif dalam kegiatan. Kegiatan, oke. Yang Terakhir, keempat, sebutkan salah satu potensi yang ada dalam diri kamu. apa potensinya kak? Saya suka membuat musik. Oke, luar biasa. Nah, Bapak mau kesini dulu nih. Rayhan apa tadi isinya? Saya berdiri Rayhan. Coba silakan dijawab apa yang kamu buat. Ya, perkenalkan Rayhan. Apa? Coba sebutkan kelebihan kamu Rayhan. Perkenalkan nama saya Royhan. Iya. Apa kelebihan kamu sebutkan? Kelebihan yang saya miliki yaitu ialah bisa memahami diri saya sendiri. Oke, luar biasa ya. Terus selanjutnya coba sebutkan apa kekurangan yang ada dalam diri kamu. Kekurangan yang saya miliki yaitu adalah kurangnya konsisten. Ya, oke. Selanjutnya, yang mana mau kamu jawab lagi? Apa yang kamu sukai atau senangi? Yang saya sukai ialah belajar atau membaca sejarah tentang dunia, Pak. Oke, luar biasa ya. Selanjutnya, berapa pertanyaan lagi tuh? Sebutkan salah satu potensi yang ada dalam dirimu. Potensi dalam diri saya sendiri yaitu tidak terlalu bergantungan kepada seseorang, Pak. Oke, luar biasa ya. Luar biasa. Nah, baik ya Anda sekalian, itu merupakan yang disebutkan oleh teman-teman kalian atau yang sudah kalian tuliskan adalah merupakan potensi-potensi yang kalian miliki yang belum kalian sadari sebetulnya. Nah, nanti untuk memperkuat yang kalian tuliskan tadi, nanti kita akan melakukan tes ya teman-teman sekalian. Nah, di sini kita ada namanya tes menggunakan akun pintar. Sudah semua membawa handphone? Sudah bisa dihidupkan HP-nya? Nah, ayo silakan dikeluarkan HP-nya semuanya. Hasil ini tadi boleh kumpul ke bapaknya. Kumpul di depan teman-teman aja. Maaf ya. Ayo silakan HP-nya dibuka. Sudah dihidupkan? Nah, kita menggunakan akun. Nah, tadi kan kalian sudah banyak menyebutkan potensi kalian apa. Nah, untuk memvalidasi itu semua, kita bisa juga melakukan tes kenali potensi. Nah, di situ Bapak sudah kirimkan link di grup kalian. Silahkan dicek. Nah, di situ juga silahkan ikuti tes. Yang pertama itu adalah gaya belajar. Bagi yang sudah, silakan. Tidak perlu lagi masukkan. Oh, kalian masuk pakai akun kalian sendiri aja. Yang mana lagi Pak? Ya. Yang mana Pak? Akun ini kan ada dua. Iya Pak. Yang mana Pak? Silakan. Silakan. Ya. Lihat. Ya. Silakan ya, gaya belajar. Ini gaya belajar dulu kan teman-teman. Ada yang kurang paham boleh tanya ke Bapak. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, Bapak tegaskan lagi. Untuk menjawab pertanyaan itu, usahakan jawab dengan diri sendiri saja. Tanya hati nurani kita, apakah cocok dengan hal seperti itu? Dijawab seperti itu ya. Jangan terpengaruh oleh pertanyaan orang lain. Oke.
Dijawab dengan tenang, perhatikan pertanyaannya. Kalau ada pertanyaan itu tidak paham dengan apa maksudnya, tanyakan ke Bapak aja ya. Jangan banyak teman-teman. Biar tidak terpengaruh. Sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Dia ada 3 step ya. Semua stepnya tolong diikuti dengan baik. Karena kemampuan kemarin kan juga apa ya? Berarti hasil itu aja Bapak review ya. Oke, apa sudah selesai semuanya? Bapak. Ya, coba silakan dilihat. Bapak pengen tahu dari satu orang hasil dari tesnya. Siapa yang coba silakan? Hasil tesnya? Kinestetik. Coba kamu bacakan dulu kinestetik itu apa? Kinestetik adalah individu Coba berdiri ya. Pertanyaannya, biar belajarnya apa? akan masa seperti gadar sadar kinestetik. Kinestetik adalah individu yang mampu menyerap informasi melalui berbagai gerakan fisik, yaitu dengan menyentuh dan melakukan. Oke, Kemudian itu melakukan dengan berintegrasi atau melatih mana yang sekitarnya. Oke, pertama ya, Pak. Teman kita si Supri tadi dia belajarnya kinestetik. Tadi katanya ada apa? Misalnya gerak. Terus apa lagi tadi? Supri, apa lagi? Gerak lebih banyak apa? Praktek ya. Oke, ada lagi? Coba yang lain. Kamu udah Kak? Silakan. Saya berdirikan. Perkenalkan namanya, biar kita tahu. Ya, belajarnya apa? Siapa namanya dari kita? Oke, gaya belajar yang menurut adalah visual. Visual itu adalah apa yang kita lihat, seperti gambar, apa lagi? Warna. Itu salah satu orang yang visual tadi adalah dia lebih suka belajar itu dengan melihat warna. Terus apa lagi tadi? Gambar seperti itu. Atau audiovisual juga bisa. Karena itu ada gambar seperti itu ya. Ada yang lain yang auditori ada? Silakan Kak, selalu berdiri perkenalkan namanya. Nama saya Anissa Maharani. Anissa Maharani gimana? Dia belajarnya? Auditori. Individu yang lebih cepat menyerap informasi melalui apa yang didengar dan menyimak secara intensif. Oke, ulang teman-teman. Tadi dia belajarnya auditori. Berarti dia suka belajar itu dengan mendengarkan atau menggunakan audio. Bisa juga dia itu nonton film kan ada suara, bisa. Itu juga cocok.
gitu ya. Yang terpenting yang paling konsepnya itu adalah suara atau audio. Nah sekarang silakan dilihat indeks penjurusan yang sudah pernah dikerjakan. Silakan dilihat hasilnya. Penjurusan. Kamu siapa? Muridnya udah? Yang lain coba udah? Penjurusan kan sudah diindeks tuh. Apa hasilnya? Penjurusan. Yang penjurusan tadi mana? Silakan. Silakan berdiri. Silakan perkenalkan namanya. Hasilnya apa tadi? Sosial. Oke, sosial itu apa? Penjelasannya. Oke, pertama dulu ya. Dia tadi apa penjelasannya kok? Sosial. Senang bersosial, berinteraksi atau bersosial dengan orang lain. Ada yang lain? Mau apa? Oke, silakan Ryan dibacakan hasil tesnya. Hasil tes dari apa tadi? Penjurusannya apa? Bacakan tentang ya, Ryan. Interpreting. Silakan apa katanya hasil tesnya? Orang dengan tipe enterprising cenderung menyukai aktivitas mempersuasi orang lain untuk mencapai tujuan. Kamu mampu mengatakan apa yang ingin kamu katakan dengan cara yang tepat. Kamu bisa memotivasi dan meyakinkan orang lain agar mereka bisa menyelesaikan tugasnya. Dalam bekerja, kamu cenderung ambisius, berani dan percaya diri. Bahkan kebanyakan orang dengan tipe ini cenderung mengambil posisi atau peran sebagai atasan. Oke, kurang bacakan dulu ya. Tadi hasilnya entrepreneur gitu ya. Ada yang lain? Selain sosial, selain entrepreneur ada? Apa? Sosial. Yang lain? Apa ada? Apa sih? Konvensional. Silakan Kak. Hasilnya apa? Konvensional. Oke, silakan. Dikenal sebagai individu yang senang menghadapi lingkungan dengan memilih tujuan dan kegiatan yang membawa tujuan sosial. Oke, peran berfungsi ya. Tujuan tadi dengan tujuan apa tadi Kak? Tujuan sosial itu biasanya orang-orang yang suka bekerja rapi. Contohnya di itu bisa yang konvensional. Apa sih? Konvensional juga. Oke, baik. Ini yang di belakang hasilnya artistik. Silakan coba dibacakan artistik ya. Siapa? Coba lebih kencang ya. Oke, sama Nadira. Hasil tesnya apa Kak? Artis. Oke, silakan. Oke ya, dia artistik pulang dulu. Ada apa penjelasannya? Lebih menggerak apa? Produk atau seni ya? Bentuk-bentuk seni, oke. Baik Ananda, itulah hasil dari tes penjurusan kalian. Ada beberapa, ada konvensional, ada interpreting, yang apa tadi lagi? Artistik, terus sosial, gitu ya. Nah nanti juga bisa kalian baca-baca hasilnya itu ya. Baik Ananda sekalian. Ini Bapak jelaskan dulu ya. Nah, tadi kita sudah membahas tentang apa itu potensi. Nah, potensi tadi sudah akan kalian jelaskan semuanya apa itu potensi. Nah, kenapa kita penting mengenai potensi tadi kan? Nah ini untuk menemukan jati diri dan arah hidup, meningkatkan rasa percaya diri dan motivasi, serta mempermudah pemilihan karir dan pendidikan lanjutan serta mengoptimalkan pengembangan diri. Itu salah satu tadi sudah kalian tahu kan hasil tes kalian. Itu merupakan ketika kalian sudah tahu maka itu sudah bisa kalian kembangkan. Seperti itu ya. Yang terpenting dari kalian ketika sudah mengenai potensi kalian itu adalah
bagaimana merenungi. Apakah benar itu potensi saya? Bagaimana kalian merenungi dan mengaplikasikannya sesuai dengan bakat minat kalian seperti itu. Nah, ini tadi ada jenis-jenis potensi diri. Yang pertama apa? Intelektual, kognitif, terus emosional, terus sosial, spiritual, fisik, dan bakat minat. Tadi kita sudah ada tes kewirusan itu termasuk ke bakat minat juga, ya. Oke, itulah penjelasan dari Bapak tadi tentang mengenali potensi. Dan mungkin dari sini ada yang mau memberikan kesimpulan dari kegiatan kita ini. Silakan. Ada? Silakan Kak. Kesimpulannya dari kegiatan kita ini. Apa itu potensi tadi? Kesimpulan dari pembelajaran pada potensi itu mencakup minat dan bakat pribadi, yang mana potensi diri ini dapat kita kembangkan untuk mencapai tujuan kita. Oke, luar biasa. Ada lagi yang lain? Yang mungkin mau memberikan kesimpulan ada? Ada. Oke, baik ya, Bapak tambahkan ya, perkuat. Ketika kalian sudah tahu potensi kalian apa, tolong diaplikasikan dalam kehidupan kalian sehari-hari ya, teman-teman sekalian. Nah, intinya dari potensi ini adalah bagaimana kalian itu memahami dan menerapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari, baik untuk pribadi dan sosial. Kalau kalian sudah mengerti dan paham, itu tinggal kalian terapkan saja. Paham ya? Paham. Sehingga kalian gampang untuk mengembangkan potensi-potensi yang kalian miliki. Paham ya sampai sini ya? Paham. Mungkin demikian dari Bapak. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf ya. Sebelum Bapak akhiri, kita tutup dulu dengan membaca nama ya. Alhamdulillah. Oke ya, menurut saya demikianlah kegiatan kita hari ini. Bapak ucapkan terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat.